Hello everyone, it's good to be back here. Have a good Sunday and welcome home. And I would like to remind you that our CG, our Connect group, will still be held online. And if you have not done so, please be connected with us. Get your details, get your info on our Instagram page at GMS Singapore. And I would like to remind you that next week is our week of tithe offering. Please prepare our best offering next week. And for today, let's give our offering also to God for His extension in Singapore. And you may do so by scanning the QR code on my left. I would like to lead you in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us. You have blessed us tremendously. And we want to give our offering, Lord, today. And let it be an extension of your work in Singapore, Lord. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, and all God's people say, Amen. Have a blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, mari bersama-sama memuji Allah kita yang dahsyat. Hey!
bersama-sama dengan kita, amin. Saya ajak semuanya bertepuk tangan seperti ini. Come on. Yes Lord. Yay. Hey, yeah. Oh. Nyanyikan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan kuasanya tak berubah. Woo! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Yes Lord. Woo. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari nyanyikan sama-sama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, tiada seperti nama di atas segala nama. Ku menyembah-Mu, tiada Allah seperti nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah selamanya. Cinta nama yang sungguh, haleluya, haleluya, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib
Terima kasih ya Tuhan untuk sebuah kesempatan sekali lagi berada di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini, di rumah kami masing-masing. Engkau menjamah kami. Hadirat-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Yang terpenting adalah ketika Tuhan menemukan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Maka di situ Tuhan akan datang dan menjamah kami semua. Kami bersyukur Tuhan, karena disinilah letak kekuatan hidup kami diperbarui. Di hadirat-Mu iman kami bertumbuh. Di hadirat-Mu ada tuntunan. Di hadirat-Mu ada pernyataan Tuhan. Dan ini yang membuat kami tetap menjadi orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biar kami terus mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lewat ibadah ini pun Tuhan Kau menjamah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin. Oh, shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya lewat ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, ketika hati kita tetap menjadi hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat hidup kita. Amin. Karena itu biar hari ini mari kita datang dengan sebuah pengharapan, datang dengan sebuah kasih kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita hari ini ketika Anda selama mengikuti ibadah, saya percaya mujizat Tuhan sedang terjadi. Amin. Pernyataan Tuhan terjadi, tuntunan Tuhan terjadi buat kehidupan saudara. Supaya setiap kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita. Dan hari ini saudara, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mendengar pernyataan Tuhan. Supaya apa yang harus kita lakukan. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus mengalami sebuah pengalaman pribadi. Dan dari situ hidup kita mengalami pertumbuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dulu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Ya. Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, bulan ini tema kita secara global adalah memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana setiap kita ini menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman kita. Nah, salah satunya adalah dikatakan memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan sebuah kunci supaya kita ini bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saya rindu, kami semua rindu untuk melihat jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat ini mengalami sebuah pertumbuhan di dalam imannya. Nah, salah satunya adalah selalu gemar. Makanya dikatakan di sini jangan lupa. Jangan lupa berarti ini adalah sebuah peringatan buat hidup saudara dan saya untuk terus mengingat. Jangan sampai lupa. Apa itu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Mengapa sih kita harus memperkatakan perkataan firman Tuhan ini? Tulisan yang ada di Alkitab. Mengapa kita harus mengatakan? Karena ini saudara, waktu kita memperkatakan sebenarnya urusannya langsung kepada iman kita. Di mana kehidupan kita ini hari-hari ini melewati sebuah pandemi. Ya, bagi beberapa orang juga mungkin kena dampak secara langsung. Hari-hari betapa hidup kita ini membutuhkan iman yang bertumbuh. Ya, perlu iman yang mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Karena itu saudara, Alkitab mengingatkan jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Artinya apa? Nah, coba kita akan lihat ya. Arti untuk memperkatakan firman Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah begini saudara. Waktu Anda memperkatakan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka disitulah kita bisa melihat bahwa arti dari memperkatakan firman Tuhan berarti kita percaya hanya kepada firman Tuhan. Jadi poin 1 ini, waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, maka kita ini sedang menyatakan atau mendeklarasikan iman, kepercayaan kita hanya kepada firman Tuhan.
Penting bagi kita untuk mengatakan bahwa aku hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Apa yang mempengaruhi hidup saudara dan saya adalah cuman firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengandung kuasa. Firman Allah itu sanggup mengubah hidup kita. Terutama khususnya di area iman kita. Banyak orang hari-hari ini mengalami sebuah problem, persoalan. Sehingga iman mereka runtuh. Sehingga iman mereka seolah-olah tidak bisa lagi melihat sebuah pengharapan. Tetapi hari ini mari kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Sehingga waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, kita itu sedang mendeklarasikan kepercayaan kita. Dan tadi saya bilang bahwa kita cuman percaya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, untuk itu mari kita coba buka Alkitab dulu. Matius pasal 8. Yang Yosua nanti kita akan kembali situ, tahan di situ saudara ya. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5. Saya akan bacakan saudara. Sampai dengan yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Waktu itu dikatakan seorang perwira Kapernaum datang kepada Yesus, memohon supaya Yesus berdoa atau menyembuhkan hambanya yang sakit. Ya, waktu itu Yesus berkata, "Oke, aku akan datang. Ya, aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tetapi perwira ini berkata, "Aduh Tuhan jangan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja," dikatakan begini, "katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi orang ini dengan kata lain dia mempercayai firman Allah yang keluar dari mulut Yesus tadi itu. Ya, nanti ketika Yesus mengatakan sesuatu, maka dia percaya dampaknya adalah sampai pada kesembuhan. Artinya orang ini mau berkata kepada Tuhan bahwa aku percaya kepada perkataanmu. Hidupku sangat dipengaruhi dengan perkataan Tuhan, bukan dengan suara dunia ini. Makanya waktu Yesus melihat iman daripada panglima ini, coba kalau Anda baca ya. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus pun sampai kagum. Ini adalah perwira ya, yang di Kapernaum yang notabene adalah bukan orang Israel. Tetapi Yesus begitu kagum bagaimana iman orang ini percaya hanya pada perkataan Tuhan saja. Tuhan cuma berkata satu kata saja, satu kalimat saja, hambaku itu akan sembuh. Wow, ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Makanya itu saudara, percaya dengan saya ketika kita ini memperkatakan firman Tuhan. Dan kita itu adalah orang yang mengatakannya dengan kesungguhan hati kita. Maka sebenarnya Anda sedang mempercayai perkataan firman Tuhan sebagai satu-satunya yang sanggup mengubah hidupmu. Yang sanggup untuk memulihkan keadaan Anda. Katakan amin. Ini adalah sebuah pernyataan. Ini arti memperkatakan firman Tuhan. Anda percaya hanya pada perkataan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini saudara, banyak perkataan-perkataan dari dunia. Apalagi perkataan-perkataan setan yang suka untuk mengintimidasi saudara dan saya. Membuat iman kita ini menjadi lemah. Ya, menakut-nakuti sehingga kehidupan kita ini takut menghadapi banyak hal. Ya, sehingga firman Allah yang kita dengar, yang pernah kita dengar, mungkin kita baca seolah-olah ini tidak ada artinya lagi. Oleh karena apa? Ketakutan. Sehingga suara-suara dunia ini membuat kita kita ini kok rasanya gak ada pengharapan. Padahal saudara, di dalam saudara dan saya ada pengharapan yang luar biasa. Amin. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Harus. Ya, jangan menantang maut, jangan sok-sokan, jangan gaya-gayaan.
Ya, makanya kita semua hari ini menuruti apa yang pemerintah kehendaki supaya untuk menahan laju pertumbuhan daripada penyakit ya corona ini, COVID-19 ini. Ya kita taat sungguh-sungguh. Harus dengan protokol kesehatan. Hari ini saya taping pun juga semua sebelumnya ya harus melewati sebuah swab test dan lain sebagainya dan dinyatakan negatif. Ya kita baru semua taping seperti dilakukan. Kita melakukan protokol sebaik-baiknya. Tapi ingat satu ini, yang sisi yang lain. Ya saudara, jangan sampai kita ini ketakutan yang terlalu berlebihan. Sampai akhirnya kita melupakan ada sebuah pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena itu penting bagi kita untuk terus hidup di dalam perkataan Tuhan. Artinya kita percaya bahwa perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Percayalah Tuhan sampai hari ini di tengah-tengah situasi yang ada. Tuhan masih mengasihi kita, melindungi kita. Karena itu percaya pada perkataan Tuhan akan mengalahkan tipu daya iblis buat hidup kita. Amin. Iblis itu mencoba untuk mencuri damai sejahtera lewat situasi yang ada. Tapi orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan. Orang ini berarti memproklamasikan kepercayaannya. Hidupku tidak dipengaruhi dengan suara dunia. Hidupku tidak dipengaruhi oleh keadaan. Oh aku tidak mampulah, aku ini gak bisa lah. Tidak akan mendengar itu. Saudara mungkin banyak mendengar perkataan tapi itu tidak akan pernah bisa mempengaruhimu. Karena apa saudara? Karena firman Allah yang Anda katakan itu jauh lebih mempengaruhi hidup kita. Amin. Biar hari ini Yesus melihat iman yang begitu bertumbuh dalam kehidupan kita. Sampai Yesus memuji daripada panglima ini. Ya di Israel gak pernah ku jumpa iman seperti ini. Karena panglima ini hanya meletakkan satu ini. Hidupnya sangat dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Katakan satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Hamba itu akan sembuh. Dan betul saudara. Ketika Yesus menyatakan satu kata. Ya satu kalimat. Maka hamba itu mengalami kesembuhan. Wow betapa pengaruh yang luar biasa. Makanya hari ini mari kita bertumbuh di dalam iman kita. Untuk kita selalu melihat. Untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Artinya kita sedang percaya hanya kepada perkataan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Arti memperkatakan firman Tuhan artinya gini. Mulutku itu penuh dengan apa? Pujian. Mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita ini penuh dengan nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Coba buka Mazmur 71 ayat 8. Perhatikan baik-baik. Mazmur 71 ayat 8. Kita baca ya bersama-sama. Kita buka Mazmur 71 ayat 8. Dikatakan begini. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu apa? Sepanjang hari. Sepanjang hari mulutku ini penuh dengan pujian. Wow, saudara itu adalah kekuatan hidup kita. Bagaimana kehidupan saudara dan saya dipenuhi dengan yang namanya apa? Ucapan syukur. Makanya tahun ini menjadi the year of praise. Bagaimana pujian penyembahan terus keluar dari hidup kita melalui mulut kita. Ini adalah bentuk kita memperkatakan di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Ya, nyanyian itu mengambil alih seluruh kondisi hati kita. Nyanyian kita ini akan mengambil alih seluruh keadaan hati kita. Waktu kita memuji, kita itu sedang memberikan sebuah takhta bagi Tuhan. Saya sering kali bilang itu. Ya, waktu kita memuji Tuhan, kita sedang membangun sebuah takhta bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Apa itu? Kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru, mujizat ada di sana. Jadi sudah bisa bayangin ketika Anda memuji Tuhan, ketika kita sedang mengagungkan Tuhan. Dengan dasar hati yang terus mengasihi Tuhan. Tuhan itu bertakhta di atasnya. Tuhan disukakan. Bagi orang yang suka menyanyi, saudara sedang sungguh-sungguh sedang membangun hidupmu. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Katakan amin. Orang yang memuji Tuhan selalu di dalam segala situasinya.
Memang hari-hari ini mungkin tidak bisa disangkal. Kita mengalami banyak persoalan. Kita banyak mengalami sebuah tekanan kehidupan. Tapi itu pun tidak pernah mampu mencuri kekaguman kita dengan Tuhan. Ini yang tidak boleh berubah di hidup kita. Waktu kita ngalami sesuatu. Ya, waktu ngalami sesuatu kehidupan kita kayak ngalami tekanan begitu. Coba kasih kujige dulu. Kujige. Waktu kita ngalami tekanan begitu. Anda mulai nyanyikan di walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Wah, mulut kita penuh dengan pujian. Walau 1000 rebah di sisi. Waktu Anda mulai menyanyi ini, hatimu diangkat kepada Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dia akan mengambil alih seluruh hidupmu. Dikatakan tentara Tuhan akan datang bersama denganmu, menghadapi apapun yang kau alami. Sehingga yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, yang namanya kita ini menghadapi sebuah problema atau tekanan hidup yang begitu luar biasa. Tiba-tiba ketika orang suka memuji Tuhan. Orang tadi saya bilang membangun tahtanya Tuhan. Dan Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka Tuhan akan mengambil alih hidupmu. Dan setiap kita akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan janjikan, karena itu saudara memperkatakan firman Allah itu sama dengan ketika membiarkan mulut kita ini penuh dengan pujian. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sebuah senjata untuk mengalahkan tipu daya iblis. Jelas. Waktu Anda mengucap syukur, iblis itu gagal total untuk menipu Anda. Lewat situasi yang ada. Ya, iblis mencoba untuk menipu kita. Tapi ketika kita bersyukur, waktu kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan hanya dalam keadaan baik, saudara. Waktu dalam keadaan tekanan sekalipun. Waktu kita ini mengalami sebuah persoalan yang berat, justru itu adalah waktu dan tempat yang paling tepat untuk Anda dan saya menyembah Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika iblis itu menjumpai orang yang tahu bersyukur, susah bagi dia untuk menipu kita. Wah, diizinkan persoalan ini belum selesai, datang persoalan itu. Persoalan itu belum selesai, datang persoalan sana belum selesai, sini datang lagi. Wah, rasanya ada orang yang mungkin mengalami yang bertubi-tubi. Anda pernah mengalami itu? Bertubi-tubi. Mengalami banyak hal. Tetapi ketika orang ini adalah orang yang cuma berlutut di hadapan Tuhan, mungkin dia gak ngerti apa yang harus dibuat. Seperti di Mazmur 73 dikatakan, aku ini seperti hewan yang dungu di dekatmu, tapi aku ingin di dekatmu. Kadang kita gak tahu apa yang kita alami. Kadang kita gak ngerti apa yang kita alami. Senjata peperangan rohani kita adalah berlutut di hadapan Tuhan dan menengadahkan tangan kita dan bersyukur. Kita cuma bersyukur kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengambil alih hidup kita. Katakan amin. Satu hari ketika saya mendengar, ya ini kesaksian beberapa sudah saya sampaikan. Ya, ketika saya mendengar anak saya jatuh. Waktu saya lagi di luar kota di dalam pelayanan, tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya bahwa diberitahu anak saya jatuh. Secara manusia saya kaget, saya pikir jatuh ya biasa, tapi diberitahu ternyata anak saya jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Waduh, saudara, bagi saya sebagai seorang suami yang baru punya anak. Hari itu anak saya baru berumur 8 bulan. Ya, cukup takut, ya cukup was-was juga, saudara. Waktu mendengar itu saya langsung habis pelayanan itu saya kebut balik ke Surabaya. Saya dari satu kota di luar
di luar kota ya, di Jawa Timur ini. Saya balik ke Surabaya. Wah, dalam keadaan hati yang kacau. Tapi di tengah jalan saya seperti ditegur, diberitahu. Kamu gak percaya sama Tuhan ya. Anakmu ini sudah jatuh, kamu cepet-cepet ini pun sudah gak bisa menolong. Anakmu sudah jatuh, kenapa gak percaya Tuhan membela hidupmu? Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tapi aku cemas, aku khawatir. Tapi aku belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba waktu itu hati saya dipenuhi dengan keinginan untuk terus memuji Tuhan. Saya ingat ayat ini. Ayo di dalam situasi ini, mari memperkatakan firman Tuhan. Salah satunya adalah membiarkan mulut kita ini penuh dengan puji-pujian. Ini adalah bagian daripada kita ini menyatakan firman Tuhan. Yang tadi percaya kepada firman Tuhan. Lalu yang kedua ini mulut kita penuh dengan puji-pujian. Ya, saya nyanyikan lagu ini, coba kasih ke Jide ya. Ya, saya ingat lagu ini saudara. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tiba-tiba lagu ini begitu kuat. Dan saya nyanyi terus Tuhan, aku sudah tidak sanggup menolong anaknya, saya maksudnya anakku. Tetapi aku tahu, aku percaya ada Tuhan di situ. Saya memperkatakan imanku di hadapan Tuhan. Yang ku tahu, ini iman saya. Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya nangis di perjalanan, tapi hatiku dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya jalan terus. Ini senjata peperangan rohaniku. Ini senjata peperangan rohaniku, memenuhi, membiarkan mulutku ini penuh dengan puji-pujian. Aku menyatakan imanku kepada Tuhan. Aku menyatakan kepercayaanku kepada Tuhan. Memperkatakannya dengan iman, mulutku penuh dengan pujian kepada Tuhan. Saya nangis di sepanjang jalan itu, saya nangis. Sampai di Surabaya, saya langsung masuk kamar saya. Istri saya peluk saya, minta maaf. Lalu saya lihat anak saya, ada biru-biru di sini. Saya bilang, sudah ke dokter? Iya, tadi telepon dokter nggak ada. Ini minggu, gimana ya? Akhirnya saya coba telepon satu teman. Dia memang lagi ibadah. Tapi setelah itu, oke, saya bisa. Akhirnya dia kontak di rumah sakit dulu. Akhirnya saya bisa, saudara, bawa anak saya ke rumah sakit. Dia sudah ada di sana. Lalu diaturkan semuanya. Saya ke dokter tulangnya. Akhirnya difoto sebentar. Ya, selesai semuanya. Akhirnya hasilnya keluar. Saya waktu itu sudah gak tahan. Saya bilang, aduh gimana ini. Ya akhirnya dokter bilang, biar dokter tulangnya menjelaskan. Ketika sampai di dokter tulang, diliatin itu foto. Anak bapak memar sebelah sini, memar sebelah sini, memar sebelah sini, memar sebelah sini. Karena anak saya itu jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 itu dengan melewati anak tangga. Anak saya itu berada di baby walkernya, masih umur 8 bulan. Dia jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Kurang lebih 20 anak tangga. Ya, kita akan memar di sini, memar di dagu sini, memar di tangan, ya di bagian atau beberapa bagian kepala juga, kaki memar semua. Saya tanya, tulangnya bagaimana dok? Tulangnya bagaimana? Dia lihat lagi, nggak ada, tulangnya nggak kena, ini cuma di pinggiran kulit aja pak. Mungkin dikasih obat sedikit, 2 minggu mungkin sudah selesai semua, nggak ada masalah. Ini baik semua anaknya, tulang-tulangnya baik. Waktu saya mendengar itu, saya tahu mujizat Tuhan sedang berlaku. Iblis yang berusaha untuk merancangkan kejatuhan, iblis yang merancangkan kejahatan, hari itu dibatalkan. Oleh karena apa? Mulutku penuh dengan puji-pujian. Amin saudara. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Aku mengucap syukur. Oleh karena Tuhan itu baik. Ketika aku mengucap syukur, aku sedang memberikan sebuah tempat untuk Allah yang berdaulat itu melakukan kedaulatannya bagi hidupku. Waktu kita ini memuji Tuhan, kita ini sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Mengucap syukur.
Kedaulatan Allah diizinkan berlaku dalam hidup saudara. Dan disitulah Anda akan melihat betapa kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Karena itu biar mulut kita ini penuh dengan pernyataan Tuhan. Mulut kita ini memperkatakan melalui apa? Puji-pujian. Makanya itu saudara, waktu kita nyanyi, ayo kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Buatlah waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, dikatakan memuji sepanjang hari. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu apa? Sepanjang hari. Sepanjang hari kita terus menyanyi memuji Tuhan. Jemaat, sukalah menyanyi bagi Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Ada sedang memperkatakan firman Allah melalui mulut kita dengan puji-pujian ucapan syukur. Saya percaya tadi waktu dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan itu bertakhta di atasnya. Dan kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Itu arti yang kedua. Jadi arti kedua, memperkatakan firman Tuhan artinya mulut yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Lalu yang ketiga apa saudara? Waktu kita ini adalah orang yang memperkatakan firman Tuhan, artinya kita sedang membatalkan rancangan si jahat. Wow. Waktu Anda sedang memperkatakan firman Allah, memperkatakan firman Allah dengan sungguh-sungguh, Anda sedang membatalkan rancangan si jahat. Tahu gak saudara, hidup saudara dan saya ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rancangan kegelapan. Iblis berusaha, tadi saya bilang iblis berusaha untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Melalui banyak hal, melalui persoalan, ya melalui salah paham, konflik dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan rencana Allah buat hidup kita. Tetapi waktu Anda mulai memperkatakan firman Tuhan tadi, Anda sedang mengalahkan tipu dayanya. Amin. Anda sedang mengalahkan tipu dayanya. Firman Allah di mulut kita ini seperti pedang yang menghancurkannya. Memperkatakan tipuan, memperkatakan atau menghancurkan tipuan iblis dalam kehidupan kita. Sehingga ketika iblis mau menipu kita dengan perkataan-perkataan yang salah dalam pikiran kita, tiba-tiba dibatalkan. Karena orang yang lemah imannya tiba-tiba bangkit oleh karena apa? Oleh karena firman Allah yang dikatakan. Katakan amin. Karena itu bacalah Alkitabmu. Dengan sungguh-sungguh waktu kita membaca Alkitab kita, waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, maka dikatakan firman Allah ini yang akan memenuhi hati kita. Dan itu yang akan menuntun hidupmu dan hidupku. Anda akan mengalami sebuah tuntunan ke arah Kristus. Dan oleh karena tuntunannya itulah maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Fokus perhatian kita kepada rencana Tuhan. Bukan pada rancangan kegelapan. Fokus hidup kita cuman kepada kehebatan Tuhan. Bukan pada kelemahan kita. Berapa banyak orang mulai fokus kepada kelemahan. Ya, fokus kepada kelemahan. Fokus terus kepada situasi keadaan. Mereka lupa bahwa Tuhan bersama dengan hidupnya. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah melakukan mujizat. Gampang sekali bagi kita untuk melupakan perbuatan tangan Tuhan. Karena apa? Fokus kita kepada persoalan. Kadang-kadang kita seperti itu saudara. Ya, hidup kita yang banyak mengalami mujizat. Tiba-tiba satu saat diizinkan kita itu mengalami masalah. Seperti masa-masa seperti begini. Ketika pandemi datang, Anda pun mengalami masalah. Baik di bisnis Anda ataupun apapun. Anda mengalami masalah. Cuma gara-gara masalah yang singkat waktu ini. Tiba-tiba kita ini masuk dalam tipuan setan. Setan mulai menipu hidup kita. Supaya kita bersungut-sungut. Supaya kita ngomel. Supaya kita fokusnya kepada persoalan. Bukan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Kita mulai kecewa. Kita mulai mau meninggalkan Tuhan. Kita mulai mengambil jalan pintas. Menurunkan standar firman Allah. Demi cuman keuntungan dan menolong diri kita sendiri. Nah ini jadi targetnya setan. Tetapi beda dengan orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan. Orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan adalah orang yang terfokus kepada rencana Tuhan. Orang ini adalah orang yang melihat bukan kepada persoalannya dulu. Tapi yang dilihat kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam lewat persoalan ini. Ketika orang tahu kehendak Tuhan. Ketika orang tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Wah, paling gampang orang ini akan selalu berkata thank you Tuhan.
Terima kasih buat persoalan yang diizinkan terjadi. Lewat persoalan ini aku akan bisa melihat kemuliaan Tuhan berikutnya. Ini namanya Anda sedang dibawa untuk mengamati rencana Tuhan buat hidup kita. Sehingga kita tidak mengedepankan bersungut-sungut. Kita tidak mengedepankan kecewa. Kita menjadi orang yang selalu melihat rencana Tuhan. Dan orang yang seperti ini, saya percaya Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Sehingga firman Allah yang keluar dari mulut kita yang dikatakan dengan iman tadi, dengan percaya tadi, maka ini akan mengalahkan tipu daya iblis. Wow. Jadi biar hari ini kita belajar arti memperkatakan firman Tuhan. Ada 3 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bentuk sebuah proklamasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua artinya apa? Memenuhi mulut kita penuh dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Itu artinya. Yang ketiga apa? Mengalahkan tipu daya iblis. Nah kalau sampai 3 hal ini kita tahu kunci daripada memperkatakan firman Tuhan. Maka Anda adalah orang yang akan terus memperkatakan firman Tuhan. Dan iman kita akan bangkit untuk mengalahkan tipu daya iblis. Amin saudara. Dan Anda akan mengalami sebuah kemenangan dengan cara Tuhan. Nah itu artinya. Nah sekarang berkatnya. Berkat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita waktu kita menjadi orang yang suka memperkatakan firman Tuhan. Coba kembali ke Yosua pasal 1 tadi ayat ke-8. Ada 3 berkat. Yang pertama apa saudara? Ya saya ulangi pembacaannya ya. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Ada 3 berkat. Yang pertama dikatakan gini. Supaya engkau bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Oh jadi berkat yang pertama. Waktu kita memperkatakan firman Allah. Ya memperkatakan firman Tuhan. Yang dikatakan pertama adalah supaya kita ini bertindak hati-hati. Apa yang firman Allah lakukan buat hidup kita? Saudara, firman Allah itu menjagai kecenderungan hati kita. Kita ini punya kecenderungan hati yang salah. Ya, mudah bagi kita untuk menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Kita ini perlu sebuah penjagaan. Apa itu jelas? Penjagaannya adalah firman Tuhan. Firman Allah itu menegur hidup kita. Firman Allah itu memberitahukan jalan-jalan buat hidup kita. Firman Allah itu akan membawa kita kepada sebuah jalan Tuhan. Karena itu saudara milikilah hati yang mudah ditegur. Orang yang mudah berubah, orang yang mudah ditegur itu adalah orang yang mempersilahkan rencana Allah terjadi buat hidupnya. Izinkan ketika Anda mulai ditegur. Saya selalu bilang ini kalau Anda masih ditegur oleh Tuhan berarti Anda sedang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Halo amin. Tuhan tuh menegur kita lewat banyak hal sih. Ya mungkin bisa lewat keluarga, papa, mama, atau sanak saudara dan lain sebagainya. Tapi yang penting satu ini, punyailah hati yang mau ditegur. Karena teguran itu akan menolong kita untuk melihat sisi kelemahan kita yang mungkin tidak pernah kita perhatikan. Ditegur tadi saya katakan berarti Anda dikasihi. Ditegur berarti Anda hari ini sedang dibantu untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Karena itu milikilah hati yang mudah ditegur. Firman Allah itu menegur, mengingatkan. Supaya kita ini mengalami sebuah perubahan. Supaya kehidupan kita ini dijaga dengan baik. Amin saudara. Karena itu sikap berjaga-jaga itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Ini penting supaya Anda itu terus mawas diri untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Kalau tidak saudara, tadi saya bilang, iblis itu menipu dengan cara yang licin. Saudara dan saya mungkin tidak sadar, tiba-tiba kita sudah berada di sebuah jalur atau jalan yang salah. Nah, bagi orang yang sombong, ini bahaya. Orang yang sombong itu selalu kehilangan sikap berjaga-jaga. Orang sombong itu selalu kehilangan sikap berhati-hati. Nah, ketika orang sombong membiarkan kesombongannya, merasa mampu sendiri tanpa perlu Tuhan dalam hidupnya, maka sebentar lagi orang ini akan terpeleset. Sebentar lagi orang ini akan jatuh.
Sebentar lagi orang ini akan terhilang dan orang sombong paling gampang dijatuhkan. Tetapi orang yang memperkatakan firman Tuhan adalah orang yang selalu berhati-hati. Katakan amin. Selalu berhati-hati dalam jalan hidupnya. Orang ini dipenuhi dengan perenungan firman Tuhan. Orang ini mengizinkan firman Allah berbicara dalam kehidupannya. Sehingga dia akan terus dituntun. Dia akan mengalami sebuah kekuatan yang baru. Menghadapi apapun. Karena dia tahu tuntunan Tuhan akan jelas membawa dia pada kemenangan. Karena itu jemaat, izinkan Tuhan itu mengoreksi diri kita. Saya percaya kalau sampai Tuhan itu masih menudingkan jarinya kepada kita. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita mengalami perubahan. Katakan amin. Tuhan ingin kita mengalami sebuah pertumbuhan. Karena itu saudara, ketika kita ditegur, kata Alkitab, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hati kita. Itu yang membuat kita itu berhati-hati. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih bisa menuntun hidup kita. Dengan cara apa? Kehidupannya mau diubahkan. Kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan ini seperti teguran dalam hatimu. Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan-jangan hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Untuk kita dituntun kepada apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Halo, amin saudara, amin saudara. Karena itu, ayo berikan kesempatan untuk kita ini mendengar suara Roh Kudus di hidup kita. Ya bulan yang lalu, bulan Juni kita setelah belajar tentang pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita hidup dengan Roh Kudus. Bagaimana kita banyak diajar untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Saya percaya sampai hari ini Roh Kudus terus akan memimpin Anda dan saya. Roh Kudus masih terus memimpin kita. Roh Kudus masih terus berjalan bersama dengan kita untuk memberitahukan supaya kita berjalan berhati-hati. Amin. Nah, waktu kita memperkatakan firman Tuhan itulah maka berkat pertama ini. Hidup Anda dan saya akan berjalan dalam kehati-hatian, waspada dan berjaga-jaga. Saya percaya ada berkat Tuhan di dalam sebuah kewaspadaan. Amin. Amin. Oke, lalu yang kedua apa? Yang kedua dikatakan begini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Wow, ini janji Tuhan. Perjalananmu akan berhasil. Di Mazmur pasal 1 jelas dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan apapun. Mari kita baca dulu sebentar ya. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat. Coba lihat. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Coba. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudara, berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Makanya janji yang kedua apa? Supaya perjalanan kita ini berhasil. Kita akan mengalami keberhasilan. Dan ini seperti janji firman Tuhan, orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya adalah orang-orang yang tidak akan dipermalukan. Saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Hidupmu berada dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Ada sebuah janji yang akan digenapi dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini Anda yang punya cita-cita. Ayo mari kita bawa di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Supaya Tuhan sendiri yang memimpin kita menuju pada keberhasilan. Melalui apa? Memperkatakan firman Tuhan. Oh, ini janjinya buat hidup kita. Memperkatakan firman Tuhan. Membuat perjalanan hidup kita berhasil. Karena disitulah Tuhan akan menuntun kita. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menegur kita. Memberitahukan kepada kita. Kenapa kita harus memperkatakannya? Supaya telinga kita mendengar.
Dan oleh karena Alkitab berkata karena mendengar perkataan Kristus maka iman kita bangkit. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo mulai kita belajar. Ya, sungguh-sungguh memperkatakan iman. Perkataan firman Tuhan. Sungguh-sungguh untuk kita berbicara kepada diri kita sendiri. Ayo perkatakan firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan sedang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita berada dalam sebuah keadaan di mana Yesus ditinggikan. Memperkatakan firman Tuhan. Berarti kita sedang memberikan kesempatan buat Allah menuntun hidup kita. Amin. Waktu Anda memperkatakan firman Tuhan, itu yang akan mempengaruhi seluruh konsep pikiran, semua keinginanmu di dalam Tuhan akan diubahkan menjadi pikiran Kristus, keinginan Tuhan. Dan Anda akan mengalami sebuah keberhasilan. Amin. Wow, luar biasa. Lalu berkat yang ketiga apa? Yuk kembali ya. Kembali ke Yosua tadi pasal 1 ayat 8. Yang ketiga adalah ini loh. Dikatakan dan engkau akan apa? Beruntung. Kata beruntung itu berarti begini loh. Saudara, kita itu kayak mengalami sebuah keuntungan demi keuntungan. Sebuah kebetulan demi kebetulan yang sebenarnya itu bukan kebetulan biasa. Itu adalah kebetulan yang dirancang dari surga hanya untuk memberkati kehidupan saudara. Waduh, ada banyak keberuntungan, ada banyak kebetulan dalam kehidupan kita yang mungkin kita nggak pernah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang dirancang dari surga untuk memberkati kehidupan saudara. Lihat ini, kehidupan kita akan dipenuhi dengan banyak kejutan-kejutan. Ya, kejutan oleh karena apa? Oleh karena firman Allah itu hidup, mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Alkitab jelas mencatat, saudara akan mengalami yang namanya keberuntungan. Kebetulan demi kebetulan. Orang dunia mulai, oh ini kebetulan. Oh saya percaya kebetulan demi kebetulan yang kita alami itu bukan kebetulan biasa. Sesuatu yang dirancang oleh Tuhan untuk supaya kita mengalami keberhasilan tadi. Saudara akan selalu slip dengan yang namanya kecelakaan atau apapun. Karena kehidupan kita ini berada dalam naungan Tuhan. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Karena itu mari kita mulai belajar. Ya, yang namanya memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Allah. Sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya ditekankan di Alkitab tadi. Jangan lupakan ini. Jangan sampai melupakan ini. Apa itu? Memperkatakan firman Tuhan. Jangan sampai lupa. Janganlah engkau dikatakan lupa memperkatakan Taurat ini. Tetapi merenungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati yang pertama. Berkatnya. Supaya kita bertindak hati-hati. Lalu yang kedua apa? Soalnya dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amin. Hidup kita akan berhasil. Lalu yang ketiga apa? Kita akan beruntung. Wow, ini adalah janji Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Kata mari hari ini, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mungkin dalam situasi yang menekan hidupmu. Situasi di mana kita ini kayak berat sekali hari-hari ini. Perkatakan firman Tuhan. Paling tidak satu ini, Anda mengalami yang namanya damai sejahtera di hidupmu. Damai sejahtera yang dunia tidak pernah bisa berikan. Damai sejahtera yang mengawali langkah hidupmu. Dunia tidak bisa pernah berikan damai sejahtera. Tidak akan pernah bisa. Tapi damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Dengan hati yang kuat dikuatkan. Dengan langkah iman yang mantap. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, lihatlah Tuhan masih mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Mari kita memperkatakan iman kita. Memperkatakan firman Allah. Yang dengan di mulut kita. Penuhilah mulut kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami. Anda tidak pernah sendiri. Yesus masih bersamamu sampai hari ini. Yesus ingin membuat kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Yesus ingin memulihkan keadaan saudara. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan biar hidup kita ini menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah untuk itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menghandle hidup kita. Amin. Amin.
Katakan ini, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari katakan, ku nantikan. Haleluya, katakan dengan imanmu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Amin. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Oh, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, oh bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali lagi dengan iman katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Boleh gak sekali lagi katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Amin. Bagi kemuliaan-Nya. Amin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Seturut kasih-Nya, oh bagiku. Terpujilah
pujian akan Engkau. Pujian penyembahan dinaikkan bagimu. Sebab Kau layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, 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 haleluya. Kiana rabata kandarada, kiana rabata. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Tuhan, biar ini yang kami tahu, bahwa Engkau Allah menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Kau telah mengerjakan bagian-Mu di hidup kami dengan kesetiaan sesuai dengan firman-Mu. Dan itu yang membangkitkan iman kami. Itu yang membuat kami hari ini tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Karena itu kami mau terus memperkatakan firman-Mu. Supaya telinga kami mendengar. Memperkatakan firman Tuhan berarti kami percaya hanya kepada firman-Mu. Memperkatakan firman-Mu artinya memenuhi mulut kami dengan puji-pujian. Memperkatakan firman-Mu berarti kami sedang membatalkan semua rancangan si jahat. Ini yang terus kami katakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Supaya kami boleh berjalan dengan kehati-hatian. Memiliki sikap terus berjaga-jaga. Supaya kehidupan kami menjadi berhasil. Dan kami dipenuhi dengan keberuntungan demi keberuntungan. Kebetulan demi kebetulan yang seharusnya bukan kebetulan biasa. Tapi kebetulan yang dirancang dari surga. Supaya kehidupan kami menjadi berhasil. Karena itu kami tidak punya alasan untuk takut. Untuk khawatir. Untuk putus asa dengan apapun yang kami alami. Sebab firman-Mu berjanji. Firman-Mu berjanji bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Jangan takut sebab Tuhan menyertai-Mu. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari biar hari ini kita bawa hidup kita. Kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Tuhan yang menghandle hidupmu ada di sini. Dimanapun Anda berada hari ini. Kalau Anda datang dengan pergumulan. Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya sampai hari ini. Mujizat masih terjadi. Karena itu hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku berkata di dalam nama Yesus. Setiap persoalan dapat dilalui dengan kemenangan di dalam Kristus. Ketika mereka memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Maka keberhasilan, keberuntungan menyertai hidup mereka. Sehingga mereka mengalami sebuah kemenangan di dalam apapun yang mereka alami. Dengan cara Tuhan. Dan mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus. Biar berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dan Anda bisa mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang mengasihi-Mu. Nanti mari jemaat angkat kedua tanganmu semuanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Biar berkat Allah sungguh-sungguh ada pada saudara. Membawa pada kemenangan. Dan biar hari ini hidupmu dimenangkan oleh karena imanmu, karena kepercayaanmu. Anda tidak pernah sendiri. Bangkitlah dari keadaanmu dan lihatlah yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Terima berkat Tuhan, sukacita dalam Tuhan, damai sejahtera melimpah atas kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan berkati. Ku angkat tanganku Yesus memuji